Hai hai hai, di sini balik lagi bersama Bosen Sekolah. Kali ini saya akan membahas fakta menyeramkan dan mengerikan di balik sebuah rumah yang sengaja diblur oleh Google Street loh guys. Nah, apa sih yang membuat rumah ini disensor dan apa sih yang terjadi dalam rumah itu? Dan siapa juga pemilik dari rumah tersebut ya guys? Kalau kita mencari di Google Map dengan alamat yang terletak di 2207 Seymour Avenue, Cleveland, OH 44113, kita akan melihat kalau ada rumah yang diblur atau disensor oleh pihak Google Maps. Ternyata di balik tindakan Google ini, ada kasus yang mengerikan yang dilakukan oleh pemilik rumahnya guys, yakni kasus penculikan dan kasus kekerasan seksual yang dilakukan selama 10 tahun oleh seorang pria yang bernama Ariel Castro. Ia dengan tega melakukan penculikan terhadap 3 perempuan sekaligus dari tahun 2002 hingga 2013 silam loh guys. Ariel Castro lahir pada tanggal 10 Juli 1960 di Due, Yauco, Puerto Rico. Ariel tumbuh seperti anak semestinya. Akan tetapi kedua orang tua Ariel bercerai saat Ariel masih kecil. Kemudian Ariel pindah ke Reading, Pennsylvania bersama ibu dan ketiga saudara kandungnya. Karena suatu hal, Ariel menjadi pindah dan tinggal bersama ayahnya dan keluarga barunya yang tinggal di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Jadi secara tidak langsung, Castro tidak lagi hidup bersama ibu dan saudara-saudaranya, melainkan bersama ayahnya, ibu tiri, dan saudara tirinya guys. Walaupun Ariel memiliki latar belakang broken home, Ariel tetap bisa tumbuh besar dan melewati masa-masa remajanya dengan baik, dan berhasil lulus dari Lincoln West High School yang ada di Cleveland pada tahun 1979. Kemudian pada tahun 1980, Ariel bertemu seorang gadis yang bernama Grimilda Figueroa, yang keluarganya baru saja pindah ke sebelah rumahnya guys. Nah, seperti di film-film Hollywood, sejak saling bertetangga, keduanya jadi jatuh cinta dan akhirnya berpacaran. Mereka menjalankan hubungannya dengan bahagia guys, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Ariel menjadi suami yang baik seperti seharusnya, bertanggung jawab, romantis, dan juga menyayangi istrinya. Lalu pada tahun 1992, Ariel dan Grimilda memutuskan untuk pindah rumah. Ya benar, ke rumah tadi di 2207 Seymour Avenue, Cleveland, OH 44113. Dan disinilah sikap asli Ariel keluar. Ariel bukan pria baik, melainkan Ariel adalah pria yang suka main tangan dengan istrinya sendiri. Ia sering memukul dan juga menyiksa istrinya sendiri. Ariel memukul istrinya hingga patah hidung, lengan, dan tulang rusuknya. Tak hanya itu, setahun kemudian, atau lebih tepatnya tahun 1993, ia melempar istrinya ke tangga, hingga istrinya terjatuh dan membentur kepalanya. Hal itu membuat Grimilda mengalami retak pada kepalanya dan menyebabkan gumpalan darah di otaknya, yang akhirnya menjadi sebuah tumor yang tidak dapat dioperasi. Mengetahui sikap asli Ariel, Grimilda memutuskan untuk bercerai pada tahun 1996, dan ia berhasil mendapatkan hak asuh dari keempat anaknya. Ya benar, selama menikah, Grimilda dan Ariel mempunyai 4 buah anak guys. Nah, setelah bercerai, Ariel terus mengancam dan menyerang Grimilda, sehingga akhirnya Grimilda memutuskan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dengan tuduhan menyebabkan luka di tubuhnya dan sering menculik putri kecilnya. Lalu pengadilan memvonis kalau Ariel bersalah dan melakukan penahanan sementara terhadap Castro. Tetapi vonisnya ini diberhentikan beberapa bulan kemudian. Dan sayangnya, Grimilda meninggal karena komplikasi dari tumor otaknya yang jatuh dari tangga itu guys. Bukan hanya kasar terhadap istrinya sendiri, ternyata Ariel adalah seorang penculik yang sangat keji. Nah, pada tanggal 23 Agustus 2003, Ariel mulai menculik korban pertamanya yang bernama Michelle Knight, yang saat itu adalah mama muda yang berumur 21 tahun guys, yang sedang dalam proses penceraian. Michelle tiba-tiba diculik oleh Ariel ketika sedang dalam perjalanan menuju ke pengadilan untuk mengurus hak asuh anaknya yang bernama Joy. Karena itulah, ketika Michelle menghilang, pihak kepolisian tidak berusaha mencari dirinya. Pihak kepolisian mengira-ngira kalau Michelle kabur karena marah tidak mendapatkan hak asuh anaknya guys. Walaupun ia diculik oleh penjahat bernama Ariel.
Lalu 8 bulan kemudian, atau tanggal 21 April 2003, Ariel melakukan aksi penculikan keduanya guys. Kali ini, Ariel menculik seorang siswi SMA yang bernama Amanda Berry, yang saat itu berumur 16 tahun. Amanda dinyatakan hilang di malam ulang tahunnya yang ke-17. Sebelum Amanda menghilang, Amanda sempat menelpon saudara perempuannya jam 8 malam. Kalau dirinya akan pulang dari Burger King di mana itu tempat kerja part-time-nya. Tetapi saat Amanda di perjalanan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di depan dirinya. Yah, betul. Orang tersebut adalah Ariel Castro guys. Ariel menawarkan tumpangan pulang gratis ke Amanda. Dan Amanda akhirnya memutuskan untuk ikut karena hari sudah malam. Namun bukannya mengarah ke rumah Amanda, Amanda tersadar dan berusaha berteriak minta tolong guys. Tetapi saat itu sudah larut malam dan tidak ada orang di jalanan. Yah, Castro berhasil menculik Amanda. Yah, setelah seminggu melakukan pencarian, FBI awalnya mengira kalau Amanda kabur bersama pacarnya guys. Karena ada seorang pria yang tadi kenal menggunakan ponselnya untuk menelpon ibunya dan berkata kalau Amanda baik-baik saja dan akan pulang dalam beberapa hari saja. Padahal iya, orang itu adalah Ariel Castro sendiri. Tidak sampai di situ loh guys. Tanggal 2 April 2004, lagi-lagi Ariel melakukan aksi penculikannya lagi. Kali ini Ariel menculik seorang wanita bernama Georgina Lynn De Jesus yang berumur 14 tahun loh guys, alias masih anak SMP. Mungkin Gina adalah korban yang paling nahas guys, bukan hanya karena dia masih kecil, melainkan Gina adalah sahabat dari anak Ariel sendiri yang bernama Arlene. Dan rumah mereka itu bertetangga guys, atau berdekatan. Modus penculikan juga sama seperti korban yang kedua. Ariel menawarkan untuk mengantar Gina ke sekolahnya. Karena Gina mengetahui kalau Ariel adalah ayah dari sahabatnya, Gina tidak curiga sama sekali guys. Setelah hari itu, Gina dinyatakan hilang. Setahun setelah Gina hilang, FBI mengeluarkan sketsa penculikan Gina dan juga deskripsi penculiknya. FBI mendeskripsikan penculiknya sebagai laki-laki Latin yang berumur 25 hingga 35 tahun, memiliki tinggi badan 178 cm, berat 75 hingga 84 kg, mata hijau dan memiliki jenggot. Sebenarnya deskripsinya mirip sekali dengan Castro, tetapi karena anaknya bersahabat dan tinggal bersebelahan, FBI tidak menyangka Castro sebagai pelakunya. Castro juga memiliki cara licik untuk menghindari kecurigaan dari keluarga Gina. Castro sering sekali bermain ke rumah Gina dan mengikuti acara keagamaan untuk mengenang sosok Gina. Kasus hilangnya Gina menjadi sangat fenomenal dan menjadi viral. Kasus hilangnya Gina pun dibahas hingga acara TV America's Most Wanted. Nah, uniknya, salah satu pembawa acara TV itu yang bernama John memiliki asumsi kalau penculik Amanda dan Gina adalah orang yang sama, dikarenakan memiliki modus yang sama untuk menculik korbannya. Namun, pada saat itu John hanya mengira-ngira tanpa ada bukti yang kuat guys. Lalu apa saja hal yang mengerikan yang dialami oleh ketiga korban? Mereka diperlakukan layaknya binatang. Mungkin itu kata yang cukup menggambarkan siksaan yang dialami mereka. Pada hari pertama mereka diculik, mereka diikat dari mulut, kaki, tangan, sampai leher guys. Lalu Castro akan membawa korban ke kamar tidur yang ada di lantai 2 dan mengurungnya tanpa memberi makan dan minum selama 3 hari loh guys. Bisa bayangin gak guys, derita mereka tidak makan dan minum selama 3 hari. Gak nyangka sih rasanya bakal gimana. Setelah 3 hari dikurung, mereka baru diberi makan dan minum. Dan itu pun cuma sekali saja loh guys dalam hari itu. Korban juga hanya diizinkan mandi 2 kali saja selama seminggu. Namun, nasib paling nahas mungkin dirasakan oleh Michelle. Dirinya diperkosa oleh Ariel sampai hamil 5 kali loh guys. Mungkin karena Michelle yang paling tua berumur 21 tahun dan juga tercantik di mata Castro. Namun nahasnya, kelima kehamilannya mengalami keguguran. Mungkin saja hal ini dikarenakan siksaan Castro yang sangat brutal terhadap Michelle. Saking kejamnya guys, Michelle kehilangan salah satu pendengarannya. Seiring masa pubertasnya, akhirnya salah satu dari mereka pun hamil kembali. Kali ini yang hamil adalah Amanda Berry, atau korbannya yang kedua. Tapi pada kehamilannya kali ini,
Castro tidak berbuat kasar terhadap Amanda dan membiarkan bayinya tumbuh di perut Amanda. Hingga akhirnya bayinya pun lahir bertepatan pada hari Natal, yaitu 25 Desember 2006. Amanda mengalami kontraksi karena ingin melahirkan. Castro akhirnya menyuruh Michelle untuk mengurus proses persalinan dan mengancam akan membunuh Michelle jika bayinya tidak selamat. Momen tegang pun terjadi. Bayi yang dikeluarkan ditemukan tidak bernafas. Michelle kebingungan dan mencari cara untuk menyelamatkan bayi tersebut. Akhirnya, Michelle memutuskan untuk memberi nafas buatan. Setelah beberapa saat, beruntung bayi tersebut dapat diselamatkan. Hari demi hari pun berlalu dengan penuh siksaan dan pelecehan seksual. Akan tetapi, ada sedikit harapan muncul, tepatnya pada tanggal 6 Mei 2013. Mereka berhasil menemukan jalan keluar dari kamar mereka, karena Castro lengah dan lupa mengunci kamar mereka. Amanda yang melihat celah itu tidak terburu-buru keluar dan kabur, dikarenakan Castro kerap sekali menguji mereka dengan membiarkan pintu kamar terbuka. Lalu ketika mereka berusaha kabur atau meminta bantuan, mereka akan disiksa dengan lebih kejam loh guys. Tetapi saat itu Castro benar-benar lengah guys, dan Amanda langsung kabur keluar dari kamar tersebut. Tapi sayang pintu depan rumah masih tertutup rapat. Amanda lalu mencari jendela yang terbuka, tetapi semuanya itu terkunci total guys. Untungnya Amanda melihat seseorang lewat di depan rumah Castro. Ia langsung berteriak meminta bantuan. Namun sayang, orang itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Amanda, karena Amanda adalah warga baru dari Spanyol. Untungnya, ada tetangga lain yang mengerti dan berusaha mendobrak pintu Castro dan menyelamatkan Amanda dan anak-anaknya. Lalu Amanda langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan dari pihak kepolisian. Mendengar telepon Amanda, polisi langsung menuju ke alamat tersebut dan menyelamatkan para korban di sana guys. Dan pada hari itu juga, Castro ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia dinyatakan bersalah terhadap 900 lebih tuduhan termasuk penculikan, kekerasan, dan lain-lain. Ia dipenjara seumur hidup ditambah 10 tahun, serta jaminan uang untuk para korbannya sebesar 2 juta US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah per korbannya. Nah, karena korbannya ada 4, yaitu Michelle, Gina, Amanda, dan anaknya, jadi jika ditotal jadi sekitar 8 juta US dollar atau sebesar 112 miliar rupiah guys. Mendapat tekanan begitu berat, Castro memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri menggunakan spray tanggal 13 September 2013. Walaupun korbannya mengalami pengalaman buruk selama 10 tahun, mereka sekarang memulai babak baru dalam hidupnya dan menemukan jalan hidup bahagianya masing-masing. Nah, jadi itu guys cerita di balik rumah yang diblur oleh Google Maps. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.